أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian, kita masuk ke bab yang baru, babun la yaqulu abdi wa amati. Bab janganlah kalian mengatakan hambaku, yakni abdi, dan janganlah mengatakan amati, budak perempuanku. Bab yang kita bahas ini masih berkaitan dengan pengagungan kita dan penghormatan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjaga lisan kita. Tidaklah kita mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang jelas yang berkaitan dengan pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian lafaz yang lafaznya ini memiliki seakan-akan memiliki makna ataupun bisa dipahami bahwasanya ketika seseorang menyebutkan hal tersebut atau disebutkan kepadanya satu perkataan kemudian dia menerimanya, maka bisa jadi dia menyerempet ke dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketika seseorang berkata dengan perkataan demikian tidak memiliki maksud sedikit pun bahwasanya dia ingin menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bab ini masih berkisar tentang pengagungan Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Dalam bab yang lalu kita membahas tentang apa? Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, apabila Engkau menghendaki, ampunilah aku. Ya Allah, apabila Engkau menghendaki, maka rahmati aku. Seakan-akan dia tidak menjazmkan, tidak meneguhkan permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan rububiyah Allah, pengaturan Allah di alam semesta ini tidak sempurna, sehingga ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lafaz-lafaz yang demikian dilarang. Demikian juga lafaz yang bisa jadi menunjukkan adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana seseorang menjaga lisannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengatakan abdi wa amati, tidak mengatakan kepada budak beliannya hambaku dan budak perempuanku, walaupun permasalahan budak belian sudah mulai
hilang, karena agama Islam ini adalah agama yang senantiasa menganjurkan untuk seseorang membebaskan budak belian. Sebagian menuduh Islam ini di dalamnya ada budak belian. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, budak belian sudah ada di peradaban manusia, bukan hanya di orang-orang Arab, bahkan di selain orang-orang Arab. Bahkan pada saat itu budak belian menjadi harta yang sangat mahal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya senantiasa menganjurkan untuk orang-orang yang beriman untuk membebaskan budak-budak belian mereka, sehingga di dalamnya ada keutamaannya yang besar. Sebaliknya, ketika seseorang menjadikan orang yang bebas merdeka menjadi budak belian dengan menjualnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kuntu khasmahu yaumal qiyamah." Orang ini akan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat sebagai musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang, di antaranya orang yang menculik, mengambil orang bebas kemudian dijual sehingga orang ini menjadi orang yang tidak merdeka, maka di hari kiamat akan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan kali ini penulis membawakan satu hadis fi sahih, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, seorang ulama besar dari kalangan sahabat yang masuk Islam pada tahun berapa? Sering saya ulang-ulang, 7 Hijriyah, di bulan Muharram, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriyah. Beliau termasuk ulama dari kalangan sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqul ahadukum at'im rabbah, janganlah salah seorang di antara kalian untuk berkata kepada budak beliannya, at'im rabbah, berilah makanan kepada Rabbmu. Rabb di sini artinya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi majikan. Pada dasarnya penggunaan lafaz ini boleh ketika seorang mengatakan majikan saya dengan mengatakan Rabbi, boleh. Akan tetapi dianjurkan untuk menjauhinya, karena seakan-akan memiliki makna berilah makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kamu. Penilaian bolehnya dari mana? Penilaian bolehnya dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, wa rawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Dan perempuan itu yang Nabi Yusuf alaihi salam tinggal di rumahnya menggoda Nabi Yusuf alaihi salam dan menutup pintu rumahnya. Wa qalat hayta lak, perempuan ini berkata kepada Nabi Yusuf, hayta lak, marilah mendekat kepadaku. Apa perkataan Nabi Yusuf? Ma'adallah,
saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Rabbi telah berbuat baik kepadaku. Rabbi di sini para ulama menafsirkan dengan dua perkataan, dua makna. Dan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dua makna ini benar dengan kandungan ayat ini. Yang pertama, majikanku, innahu Rabbi. Suami kamu ini majikan saya dan dia telah berbuat baik kepada saya. Yang tadinya ada di jalanan, dia mengambil saya dan menjadikan saya sebagai anaknya. Kemudian apakah mungkin saya berbuat selingkuh dengan istri dari majikan saya? Ma'adallah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tafsir yang benar. Makna yang kedua, innahu Rabbi, artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang berbuat zalim, baik keberuntungan di dunia ataupun keberuntungan di akhirat. Maka dalam ayat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan larangan untuk seseorang berkata at'im rabbak wa waddi' rabbak. Berilah makanan kepada Rabbmu dan berilah siapkanlah air untuk berwudu untuk majikanmu. Walaupun kita tidak mungkin terkena dalam larangan-larangan ini karena apa? Yang pertama, kita tidak berkomunikasi dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Dan ketika kita membahas dan menggunakan berilah makanan kepada majikanmu, tidak terkena dengan larangan ini. Karena larangan di sini tertuju kepada penggunaan lafaz Rabb. Rabb seakan-akan maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rabb ini adalah termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan Rabbul alamin, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur alam semesta. Kemudian sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dikutip oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menilai larangan ini ala sabilil adab, larangan dalam rangka seseorang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersikap yang paling afdal dan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wati rabbak wal yaqul sayyidi maulaya, dan hendaklah dia berkata kepada tuannya dengan mengatakan sayyidi, dengan mengatakan maulaya. Sayyidi dan maulaya artinya satu, majikanku dan tuanku. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, dan janganlah salah seorang berkata kepada budak beliannya dengan mengatakan abdi wa amati, dia adalah hambaku dan dia adalah budak belianku. Ini ada larangan juga, lebih-lebih apabila dinisbatkan kepada dirinya sendiri.
maka larangannya lebih keras lagi. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk hamba sahayanya, hamba sahayanya, hamba sahaya yang dia miliki, budak beliannya. Rasulullah nisbatkan hamba itu kepadanya dan kepada tunggangannya sedekah zakat yang wajib dalam setiap tahun tidak ada. Yang ada kepada hal yang lain seperti harta dan dinar dan dirham lainnya. Adapun tunggangan dan budak belian tidak mendapatkan kewajiban zakat harta. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW membolehkan untuk seseorang menyatakan budak beliannya ketika dinisbatkan kepada orang lain. Adapun kepada dirinya sendiri maka tidak boleh. Dan ini pun dalam rangka adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan seperti yang saya sebutkan dalam mukaddimah, seakan-akan lafaz-lafaz yang demikian orang yang di hadapannya itu adalah sebagai hamba dia, hamba yang dia mengaturnya. Seakan-akan orang ini adalah saingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang sebagai saddud dzari'ah, penutup jalan supaya jangan sampai ada orang yang mengatakan perkataan demikian. Karena pada hakikatnya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Maryam ayat yang ke-93. 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun yang ada di langit 7 lapis dan yang ada di bumi kecuali dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Siapapun dia, maka dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya adalah telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang menjadi hamba untuk orang lain. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik orang mukmin, baik orang kafir, mau agama apapun, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya hajatnya dipenuhi oleh Allah dan diurus oleh Allah. Karunia dari Allah sampai kepada dirinya, dan ini disebut dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-93. Semuanya adalah hamba Allah, baik yang disembah ataupun yang menyembah. Yang disembah siapa? Isa alaihi salam, disembah oleh sebagai manusia. Itu hamba Allah. Seperti Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi, itu adalah hamba Allah. Seperti malaikat Jibril disembah oleh sebagian manusia, itu adalah hamba Allah. Dan orang-orang terdahulu ketika beribadah dan menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan itu adalah orang-orang saleh. Karena mereka meyakini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali kami dalam rangka mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari orang-orang soleh, mencari kuburan-kuburan soleh. Walaupun demikian, mereka diperangi oleh Rasulullah. Apa yang mereka yakini dengan ibadah mereka,
dengan mereka mengatakan ibadah yang mereka lakukan pada hakikatnya kepada Allah, yang mereka lakukan adalah tawassul dengan perantara kepada Allah, diperangi oleh Rasulullah. Adapun sekarang orang beribadah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya orang-orang soleh, tetapi apa? Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menghina dan mengolok-olok agama yang mulia ini. Begitu mati kuburannya dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ada sebagian sekte di New York, mereka beribadahnya kepada siapa? Kepada Diego Armando Maradona. Ibadah mereka diberikan kepada orang tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam, orang kafir. Dan yang melakukannya pun orang-orang kafir. Bahkan sebagian manusia ketika beribadah menghinakan diri dalam beribadah kepada siapa? Kepada hewan yang tentu tidak mampu memberikan kepada kita mudarat dan manfaat, bahkan untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah katakan dalam surat Maryam ini, semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini hamba secara umum. Adapun hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang khusus, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seru dalam surat Zumar ayat ke-53 misalnya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang mereka yang telah katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, serulah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas kepada diri mereka, melampaui batas dengan melakukan kezaliman terhadap diri mereka dengan perbuatan dosa-dosa besar. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Siapa yang berdosa, dan semua dari kita berdosa, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dengan taubat nasuha, dengan ikhlas kepada Allah, dengan waktu bertobat di waktu diterimanya taubat, nyawa belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari arah barat, kemudian meninggalkan dosa yang dia bertobat darinya, penyesalan harus ada, penyesalan. Kemudian memiliki kemauan untuk tidak kembali kepada dosa itu. Maka apabila 5 hal ini dipenuhi, yang berkaitan dengan dosa seorang hamba kepada Allah, adapun dosa manusia antara manusia harus ditambah dengan satu, meminta halal dari orang yang dizalimi. Maka man taba, kata Rasulullah, kaman la dzanba lahu, siapa yang bertaubat maka seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Karena Allah sangatlah cinta dan suka dengan taubat seorang hamba, lebih suka, lebih cinta daripada seseorang yang dia putus asa di padang pasir ketika tunggangannya hilang, kemudian tunggangannya di atasnya ada bekal dia, makan dia, minum dia, hilang, kemudian dia berputus asa, pasrah, menyerahkan diri, telentang menunggu kematian. Tidak lama kemudian dia dapati tunggangannya yang di situ ada bekal dia, ada di samping dia. Maka orang ini Rasulullah katakan akhfa'a min syiddatil farah
dia salah dalam berucap karena saking senangnya, putus asa terhadap hidup dia, kemudian ada di tangan dia lagi untuk kemungkinan hidup, karena bekal hidupnya ada di mata dia. Kemudian dia berdoa dengan doa apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, saya adalah Rabb kamu, saya adalah Rabb kamu, dan kamu adalah hambaku. Kebalik ya. Amin syiddatil farah. Rasulullah berikan uzur. Orang ini salah karena saking senangnya. Allah lebih senang dengan taubat hambanya daripada orang yang salah kemudian saking senangnya dia salah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-18 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Ya ibadi alladhina fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berilah kabar kepada hamba-hambaku, yakni mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti perkataan yang paling baik, yaitu orang-orang yang beriman. Dan dalam surat Zuhruf ayat 68 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Ya ibadi la khawfun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian hari ini, dan kalian pun tidak akan bersedih terhadap sesuatu yang telah lalu, bersedih gundah. Khauf, rasa takut terhadap yang akan datang. Maka Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kalian tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Dan itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari kapan? Allah berikan kepada wali-walinya ketika malakul maut datang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Malakul maut akan berkata, akhriji ila rahmatillahi wa ridwanih. Keluarlah wahai Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul thayyibah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kabar gembira oleh malakul maut ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman, sehingga ketika menghadapi tahapan-tahapan hari kiamat dia lebih mudah menghadapi itu semua. Sehingga jamaah sekalian, ayat 3 ayat yang tadi saya sebutkan yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ubudiyah khasah, penghambaan yang khusus untuk orang-orang yang beriman, yaitu penghambaan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jazaa'uhumul jannah, dan pembalasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Beda dengan jenis yang pertama, penghambaan yang sifatnya menyeluruh. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW larang untuk seseorang berkata kepada budak beliannya, wahai hambaku, wahai budak belianku, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Wal yakul, Nabi SAW mengatakan, hendaknya dia mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Hendaklah orang tersebut menggantinya dengan fataya, fatati, wahai pemuda fataya yang tinggal bersamaku, wahai
pemudi yang tinggal bersamaku, wahai pemuda. Jadi diganti oleh Rasulullah SAW hal yang dilarang dengan sesuatu yang dibolehkan. Dan ini senantiasa kita ingatkan dalam majlis kita. Rasulullah SAW termasuk cara baik beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah sampai kepada kita. Tidaklah Rasulullah SAW melarang kecuali disebutkan alasannya. Kebanyakan disebutkan. Dan tidaklah Rasulullah SAW melarang satu perkara kecuali Rasulullah SAW menyebutkan penggantinya. Di hadis ini Rasulullah SAW melarang untuk seseorang mengatakan kepada tuannya dengan mengatakan Rabb, karena seakan-akan memiliki makna serupa dengan Rabbul Alamin, yang mana Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diganti oleh Rasulullah SAW dengan seruan yang dibolehkan, yaitu Sayyidi dan Maulaya. Begitu juga ketika yang berkaitan dengan majikan tukang memanggil budak beliannya, tidak dianjurkan untuk memanggilnya dengan abdi, budak belianku, akan tetapi diganti dengan fataya, fatati, ataupun gulami, menunjukkan Rasulullah tidaklah melarang satu hal kecuali Rasulullah SAW bukakan pintu yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Dan ini sering saya ingatkan, cara yang telah ditempuh oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tidaklah melarang satu perkara kecuali membukakan pintu yang lain yang serupa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang orang-orang Yahudi, yang mana mereka ketika datang kepada mereka Rasulullah SAW dengan kebenaran yang mereka ketahui, mereka campakkan apa yang mereka ketahui, seakan-akan mereka tidak mengetahui hal tersebut, padahal mereka mengenal al-Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sehingga disebutkan oleh Safiyah, istri Rasulullah, ibu orang-orang yang beriman, ummul mukminin. Beliau menceritakan ketika Huyai bin Akhtab, bapaknya, mendapatkan saudaranya yang datang kepada Huyai bin Akhtab. Ketika Rasulullah datang, adiknya ataupun saudaranya berkata kepada Huyai, atau Huyai berkata kepada orang yang datang ini, apakah yang datang itu seperti yang kita ketahui? Maka orang ini mengiyakan, membenarkan. Apakah mereka beriman? Tidak. Mencampakkan Rasulullah seakan-akan mereka tidak mengetahui. Hasilnya apa? Mereka makin tenggelam dengan kekufuran mereka. Mereka makin asik dengan kesyirikan kepada Allah. Dan ini hukum yang telah Allah tetapkan. Apabila seorang telah jelas baginya al-Islam, tauhid, sunnah, kemudian dia tidak mengimaninya, tidak tunduk patuh terhadap hal tersebut, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala jurumuskan dia kepada kesyirikan kepada Allah, kepada bid'ah, dan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ayat 101, 102 yang berkaitan dengan asiknya orang-orang Yahudi dengan kesyirikan yang berkaitan dengan sihir. Kemudian di ayat 104 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina itu artinya tunggulah kami ataupun jagalah kami. Artinya demikian. Sebagian orang-orang yang beriman menggunakan kata ra'ina kepada Rasulullah SAW karena mereka mendengar orang-orang Yahudi ketika memanggil Rasulullah ataupun meminta perhatian dari Rasulullah dengan mengatakan ra'ina. Para sahabat dan Rasulullah memahaminya ra'ina artinya tolong jaga kami, tolong ketika berbicara jaga perasaan kami. Demikian. Dari kata mura'ah, itu yang dipahami oleh Nabi, itu yang dipahami oleh para sahabat. Akan tapi Allah larang, jangan kalian berkata dengan perkataan Yahudi. Kenapa? Iya, karena ra'ina memiliki makna yang lain. Makna yang lainnya artinya kurang ajar. Seakan-akan mereka memanggil Nabi kurang ajar, kurang adab. Artinya sama, ra'ina. Walaupun maksud dari panggilan orang-orang yang beriman kepada Nabi berbeda dengan maksud dan tujuan orang-orang Yahudi, maka Rasulullah Subhanahu wa ta'ala larang. La taqulu ra'ina, jangan kalian berkata ra'ina kepada Nabi seperti yang telah dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi. Waqulu, akan tetapi katakanlah kepada Nabi, unzurna, tunggu kami. Unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Jadi lebih tidak ada kesamaan dalam memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ancam walil kafirina adzabun alim, dan untuk orang-orang kafir mereka mendapatkan azab yang pedih. Dalam ayat ini sesuai dengan pembahasan kita, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala larang satu perkara, yaitu perkataan unzurna ra'ina, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan sesuatu yang dimubahkan, sesuatu yang dibolehkan, dan maksudnya sama, memanggil Rasulullah dan meminta perhatian dari Rasulullah SAW. Yang satu haram, yang kedua dibolehkan. Sehingga disebutkan oleh Imam Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika diganti dengan sesuatu yang mubah, maka orang-orang akan lebih bisa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengetahui ada jalan yang lain yang dibolehkan dalam agama ini, yang hal tersebut adalah sama. Zina diharamkan dan pernikahan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya zina dan pernikahan adalah sesuatu yang sama. Bertemunya zakar dengan farj, dua-duanya sama, syahwat manusia tersampaikan, tersalurkan. Akan tetapi zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidak akan. Bahkan dikatakan oleh para ulama ketika menjabarkan hadis ini, keimanan dalam seseorang yang berzina, mereka ketika membuka baju mereka, keimanan pun membumbung tinggi dari kepala mereka. Sehingga sebagian ulama mengatakan bisa jadi setelah mereka selesai dari hajatnya perzinahan tersebut, keimanan tidak kembali kepada dada orang-orang tersebut. Berdosa dengan dosa yang besar. Allah katakan wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah kekejian dan jalan yang sangat jelek sekali. Akan tetapi dalam pernikahan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika kalian mendatangi istri-istri kalian, maka kalian mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalannya serupa. Yang pertama dimurkai oleh Allah dan solusinya dicintai dan dikatakan sebagai satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang kedua adalah penjelasan bahwasanya dalam agama Islam ini ada keluasan, sehingga setiap hal yang di dalamnya manusia butuh terhadap hal tersebut, maka Islam sangat luas berkaitan dengan perkara mereka, sehingga tidaklah melarang satu hal kecuali agama Islam memberikan jalan yang serupa yang hal tersebut dibolehkan. Fihi masail, di dalam pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang dibawakan oleh penulis. Al-ula an-nahyu an qawli 'abdi wa amati, larangan untuk seseorang berkata hambaku, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam bahasa Indonesia nggak ada ya penggunaan kita memanggil orang lain dengan hambaku. Ada nggak? Nggak ada ya. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, la yaqulu al-'abdu rabbi. Pelajaran yang kedua, seorang hamba sahaya tidak boleh berkata kepada majikannya dan tuannya dengan mengatakan Rabbi, Rabbku. Dan yang seperti saya tegaskan, ini sifatnya adalah adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya anjuran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membawakan kisah dalam surat Yusuf, dan Nabi Yusuf mengatakan majikannya Rabbi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an kecuali untuk kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Wala yuqalu lahu at'im rabbak, dan tidaklah dikatakan kepada hamba sahaya tersebut at'im rabbak, berilah makanan kepada Rabb kamu, majikan kamu. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga, ta'limul awwali qaula fataya wa fatati wa ulani, pengajaran kepada yang pertama kepada tuannya, yang pertama ini maksudnya tuannya, untuk majikannya untuk berkata ketika yang berkaitan dengan budak belian tidak mengatakan hamba, akan tetapi fataya fatati wa ulani, yang maknanya serupa dengan hambaku, akan tetapi lebih halus artinya. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, ta'limut tsani, mengajarkan kepada orang yang disebutkan dalam bagian yang kedua, yaitu budak belian, tidaklah mengatakan kepada tuannya Rabbi, Rabbku, akan tetapi mengatakannya Sayyidi wa Maulaya. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, at-tanbihu lil murad, penegasan terhadap maksud bab ini. Karena pada hakikatnya bab ini sudah tidak ada dalam pembahasan kita kali ini, lebih-lebih kita yang ada di Indonesia. Hamba saya, budak belian mungkin ada di bagian kecil dari benua Afrika saja, dan bisa jadi sudah tidak ada. Akan tetapi maksud dari beliau tanbih, mengingatkan dari maksud dari hadis ini ataupun bab yang telah dicantumkan oleh penulis, wa huwa tahqiqut tauhid,
kita merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta fil alfaz, bahkan yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Tidaklah kita ucapkan mengetahuinya apa-apa saja yang boleh tidak bertutur kata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang tidak boleh tidak bertutur kata kepada Allah. Berdoa kepada Allah apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Dan ini maksud dari bab ini, sehingga menunjukkan seseorang tauhidnya sempurna ataukah tidak. Seseorang pengamalannya terhadap pengagungan dia kepada Allah berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, benar ataukah tidak. Wallahu ta'ala. Ada yang ditanyakan? Silakan. Iya, dan ini yang dibolehkan karena hamba yang dengan lafaz abad itu seakan-akan penghambaan seseorang, penghambaan yang artinya dia beribadah, sehingga inilah yang dilarang dalam, atau seperti yang kita sebutkan, yang harus kita jauhi, karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman itu boleh, akan tetapi lebih beradab lagi ketika yang berkaitan dengan budak belian kita mengatakannya fata atau gulam, yang artinya pemuda, bukan hamba saya dengan menggunakannya abad yang artinya hambaku, seakan-akan kita ini adalah Rabbul Alamin. Ini yang digaris bawahi dalam kita berkata dengan perkataan demikian, walaupun budak belian ketika berkata memanggil tuannya dengan Rabbi, maksudnya majikan, karena Rabbi itu dalam bahasa Arab bisa majikan, bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi lebih baiknya dijauhi. Untuk dikatakan haram tidak bisa, karena Nabi Yusuf mengatakan innahu Rabbi ahsana mathwaya. Jadi pahami Pak Andre? Yang lainnya cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.